Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hadis tentang Meminta-minta, yang dimana anggotanya ada Asfani Akila, Putri Devitria, Rihadatul Aisi, dan Safrina Tamara. Yang pertama ada pengertian meminta-minta. Meminta-minta berasal dari kata tasawwala yang artinya meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan tasawwala adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Kata meminta-minta mempunyai dua arti, yakni meminta-minta sedekah dan meminta-minta secara merendah-rendah dengan penuh harapan. B. Hadis tentang meminta-minta. An Qabisatan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah rajulin tahammala hamalah fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik wa rajulin asabathu jaihatuj tahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwama min aish wa rajulin asabathu fakatu hatta yukuma salasatu min zawil hijamin qaumi laqad asabat kulana faqah fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aish. Rawahu Muslim. Artinya, dari Qabishah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam orang. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta hingga dapat melunasinya, kemudian ia berhenti. Yang kedua, dan orang yang terkena musibah, ia menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga, dan orang yang ditimpa kekafiran hingga tiga orang yang mengetahuinya dari kalangan kaumnya berkata, si fulan itu telah ditimpa kekafiran. Ia dibolehkan meminta-minta hingga mendapat sandaran hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 2. Asbabul wurud hadis telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid dari Harun bin Riyab, ia berkata telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nuaim al-Adawi dari Qabsah bin Mukharik al-Hilali, ia berkata, saya menanggung sebuah denda, kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, bangunlah wahai Qabsah hingga datang zakat kepada kami, kemudian kami perintahkan agar diberikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabsah, sesungguhnya sedekah tidaklah halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang menanggung denda, maka halal baginya untuk meminta-minta, kemudian meminta-minta hingga ia mendapatkannya, kemudian ia menahan diri dari meminta-minta, dan seseorang laki-laki yang tertimpa bencana hingga menghancurkan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta. Kemudian seseorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan hingga terdapat tiga orang yang bijaksana dari kaumnya bersaksi bahwa fulan telah tertimpa kemiskinan, maka halal baginya untuk meminta-minta hingga ia mendapatkan penumpang hidup. Dan sikap minta-minta selain itu, wahai Qabsah, adalah perbuatan haram yang dimakan pelakunya sebagai sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Syarah hadis tentang meminta-minta. Islam tidak mensyariatkan meminta-minta kecuali sangat terpaksa, dan Islam melarang dengan keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya perbuatan itu dilarang Allah, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan, karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta-minta bantuan, padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya. Meminta-minta tidak boleh
Akan tapi ada kecualinya, yakni diantaranya yaitu A. Faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya, seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagi pihak tanpa sanggup membayarnya. B. Musibah yang menimpa satu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta. C. Ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang mengalami kesulitan untuk mencakupi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin, atau sumber-sumber kehidupan yang lainnya. 4. Ancaman bagi yang suka meminta-minta. Ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram karena tidak terlepas dari beberapa pertimbangan dan akibatnya sebagai berikut. Pertama, karena meminta-minta menunjukkan adanya keluhan negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misal, seorang hamba sahaya yang meminta-minta. Perbuatan itu merupakan pencemaran terhadap majikannya. Demikian juga hamba Allah terhadap Tuhannya yang telah menjamin rezeki dan rahmatnya terhadap setiap hambanya, baik sedikit maupun banyak. Karena itulah diharamkan meminta-minta atau mengemis. Yang kedua adalah bahwa meminta-minta mengandung penghinaan dan merendahkan diri. Adapun seorang mukmin tidak patut merendahkan diri kecuali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, karena meminta-minta dapat menimbulkan gangguan moral terhadap orang yang dimintai. Bila mana dengan keadaan terpaksa karena malu ataupun riya harus memberi sesuatu padahal bertentangan dengan hati. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat. Selanjutnya, C. Iktibar dari hadis. Dalam Islam, setiap umatnya sudah diajarkan untuk selalu bekerja keras dengan cara yang halal dan baik jika ingin menginginkan sesuatu. Perbuatan meminta-minta juga bisa dikatakan sebagai pengemis. Kenapa hal ini dilarang dalam Islam? Sebab ini sama saja seperti bentuk pengaduan diri kepada orang lain. Padahal, bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mengadu? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua umatnya untuk menyisihkan sedikit atau sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti kaum duafa, yatim, dan piatu. Hal ini dilakukan supaya kita bisa menjaga kehormatan diri dan tidak merendahkan diri sendiri karena menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.